Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, kita sampai di pelajaran terakhir ya. Pelajaran terakhir di fikih kelas 5 semester 2, yaitu apa? Pelajaran ke-24, yaitu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ini ada faedah penting. Jadi jiwa ini kadang kan bosen ya. Maka dengan adanya larangan, kan diperintah sholat, kalau diperintah sholat terus lama-lama bosen. Maka di sini ada waktu-waktu tertentu kita nggak boleh sholat. Ini supaya kita bangkit semangatnya, supaya tumbuh semangat baru dalam mengerjakan sholat. Nah, maka kita harus tahu ada waktu-waktu tertentu yang kita dilarang mengerjakan sholat. Nah, yang pertama ya di sini waktu dilarang untuk mengerjakan sholat, ya, sholat sunnah. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbit matahari setinggi galah. Jadi setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah sampai matahari terbit setinggi galah. Kalau dilihat gitu, nah, ini kira-kira berapa? 15 menit setelah terbit matahari. Ya, jadi kalau pakai jam, matahari setinggi galah itu adalah 15 menit setelah matahari terbit. Ya. Kemudian yang kedua, ketika matahari di tengah langit, jadi tegak lurus, benda tidak ada bayangannya, sampai matahari tergelincir ke arah barat. Ini kisarannya 10 menit. Ya, ini 10 menit. Jadi matahari tegak di atas kepala kita, kemudian tergelincir ke arah barat sehingga benda mulai muncul bayangan. Kemudian yang ketiga, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Ya, itu nggak ada sholat sunnah di 3 waktu ini. Ya. Adapun waktu yang mutlak orang tidak boleh mengerjakan sholat apapun itu adalah ketika matahari sedang terbit. Ya, sedang terbit. Atau ketika matahari sedang tenggelam. Ya, ketika matahari sedang tenggelam. Karena Rasulullah mengabarkan bahwa matahari itu terbit, matahari tenggelam itu diantara 2 tanduk setan. Sehingga dikhawatirkan ketika orang mengerjakan sholat pada waktu itu dianggap menyembah kepada setan. Nah, biasanya orang-orang yang sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari tenggelam itu orang-orang munafik. Gitu. Nah, jadi 2 waktu itu mutlak tidak boleh sholat apapun. Tapi kalau yang 3 ini, ya, setelah subuh sampai matahari terbit, matahari di tengah sampai tergelincir, setelah asar sampai matahari tenggelam, ini dilarang sholat sunnah saja. Sehingga di 3 waktu ini ada beberapa sholat yang boleh kita lakukan. Ya. Jadi di 3 waktu larangan ini ternyata apa? Ada beberapa sholat yang boleh kita kerjakan. Seperti mengqadha sholat yang tertinggal. Ya. Mengganti sholat wajib yang tertinggal. Jadi misalnya kita mungkin ketiduran sehingga bangunnya itu ya setelah orang selesai sholat subuh, ya, matahari belum terbit misalnya, maka ini
dia boleh sholat di waktu itu. Ya, jadi misalnya subuh jam 4, matahari terbit jam 5.15 menit, maka 5 kurang seperempat, ya kita boleh mengerjakan sholat wajib, karena ini mengganti. Tapi kalau sholat sunnah, enggak. Setelah sholat subuh, kita enggak boleh mengerjakan sholat sunnah. Kemudian, sholat-sholat yang memiliki sebab. Misalnya apa? Tahiyatul masjid. Jadi kita sudah sholat berjamaah di satu masjid, kemudian kita mau mengikuti taklim ba'da subuh di masjid yang lainnya. Ya. Sampai di sana tuh matahari belum terbit. Maka kita masuk masjid itu boleh kita mengerjakan tahiyatul masjid. Enggak apa-apa. Ya. Atau sholat jenazah, boleh. Ya, habis asar sholat jenazah, boleh. Atau sholat gerhana. Nah, gerhananya misalnya apa? Setelah asar. Atau gerhananya setelah subuh, boleh kita kerjakan. Jadi untuk sholat-sholat yang memiliki sebab, kita boleh mengerjakan di waktu-waktu terlarang yang 3 tadi. Kemudian yang ketiga, misalnya apa? Mengqadha, mengganti qobliyah subuh yang tertinggal. Jadi orang ini terbiasa rutin mengerjakan apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh. Nah, satu ketika dia bangun terlambat. Dia bangun sudah iqamah. Sehingga dia ikut berjamaah subuh sebelum mengerjakan apa? Qobliyah subuh. Maka setelah selesai ya sholat subuh, dia boleh mengganti sholat qobliyah subuh. Ingat ya, ini hanya khusus untuk orang yang sudah terbiasa mengerjakan qobliyah subuh. Ya, jadi boleh diganti setelah sholat subuh. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah ta'ala kita ketemu di pelajaran kelas 6 ya di tahun yang akan datang. Oke, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.